Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Jumpa lagi kita dalam channel YouTube kami. Sebelumnya kami menyampaikan kesaksian hidup yang kami alami. Baiklah, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya Engkau lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Malam hari ini kami diingatkan kembali untuk menyampaikan kesaksian. Biarlah lewat kesaksian hidup yang kami alami karena kuasa penyertaan-Mu, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Engkau lakukan dalam hidup kami. Patutlah kami Tuhan menceritakannya kepada saudara-saudara kami seiman. Sehingga lewat kesaksian hidup ini Tuhan, memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengambil alih bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara ya. Hari lepas hari kita boleh melihat, menikmati, merasakan kebaikan lawatan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, malam kemarin saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kesaksian hidup saya ya, bagaimana Tuhan membela saya dalam satu kekuatan yang tidak pernah saya alami ya. Ternyata malam kemarin hujan ya. Saya juga tidak bisa membuat rekaman kalau siang hari karena pekerjaan. Ya, hanya bisa malam di saat pekerjaan sudah selesai, anak-anak, keluarga sudah tidur, dan setelah jam doa saya baru saya bisa buat rekaman ya. Puji Tuhan, pas saya lagi jam doa tadi Roh Kudus kembali ingatkan akan hal ini kepada saya untuk ceritakanlah perbuatan-perbuatan ya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya, Tuhan ingatkan saya dengan satu ayat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, Tuhan mengingatkan saya dengan firman ini dan kesaksian hidup yang saya alami. Tuhan ingatkan kembali 2 kali saya diingatkan untuk menyampaikan kesaksian ini. Bagaimana saya mengalami, saya pernah mengalami kena pelet saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu terjadi pada tahun 2018 ya, dimana pada tahun itu dimana saya sudah saksikan awal dari rekaman di YouTube kami. Saya dipanggil oleh Tuhan itu dari tahun 2017, 18 dan sampai ke 19. Nah, di tahun 2018 itu saya sudah mendapatkan panggilan yang kedua. Saya menyangkal ya, saya tidak mau terima, saya menolak, sehingga jam-jam doa saya kurangi ya. Saya kurangi, saya batasi, dan saya benar-benar tidak siap untuk menerima panggilan ya. Di saat itu saya tidak fokus dengan doa saya lagi, saya lakukan cuma jarang dan tidak setiap hari ya. Waktu saya sudah lelah ya saya tidak lakukan ya. Jadi saya istilahnya ke pertahanan iman saya itu ya bisa dikatakan ya bisa tembus ya saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Karena doa ini adalah benteng saya dan saudara ya. Doa itu adalah kekuatan kita, benteng kita ya, memperkuatkan iman kita agar kita mampu dan bertahan dalam menghadapi apapun ya. Di saat saya lengah, di saat saya tidak fokus lagi dengan doa-doa saya karena saya menghindar, karena saya ingin menjauhi ya panggilan Tuhan ya. Disitulah saya mengalami hal yang tidak pernah saya alami seumur hidup saya ya. Ya, puji Tuhan, pada saat itu terjadi di kalangan pekerjaan saya ya. Saya menceritakan kisah ini bukan berarti saya membongkar dan menceritakan seseorang atau privasinya. Saya tidak akan menceritakan siapa orangnya, tetapi saya menceritakan kisah apa yang pernah saya alami dan saya pernah rasakan ya. Nah, puji Tuhan, pada saat itu di tahun 2018
Ya, saya mengalami hal yang tidak pernah saya rasakan dan tidak pernah saya alami seumur hidup saya. Dan saya pun seperti jatuh cinta kepada suami pun tidak seperti itu ya. Nah, pada saat itu saya merasakan satu hal yang aneh dalam hidup saya ya, itu kurang lebih di bulan 7 dan bulan 8 ya, di tahun 2018 ya. Di saat itu saya merasakan ada sesuatu hal yang tidak biasa yang saya rasakan di hidup saya, di hati saya, di pikiran saya ya. Mengapa setiap hari kok hati saya terpaut kepada seseorang ya. Hati saya kok terpaut kepada seseorang dan pikiran saya kok tertuju kepada dia terus, seakan-akan di hati pikiran saya itu hanya dia saja ya. Hanya dia, dan itu seperti di mata saya langsung gitu ya. Nah, kenapa di saat saya menyadari akan hal itu kok aneh, kenapa saya bisa seperti ini, kok bisa jatuh cinta kepada orang ini gitu ya. Jadi saya merasa bertanya-tanya kenapa saya bisa mengalami ini. Nah, di saat saya menyadari itu saya berdoa ya, datang kepada Tuhan, saya mengadakan jam doa saya ya. Saya curhat kepada Tuhan, saya sampaikan itu di hadirat Tuhan ya, dan Tuhan menyingkapkan itu bagi saya ya. Pada saat itu juga saya langsung berkomunikasi dengan seorang yang menghantui pikiran saya katakan kepada dia ya, saya langsung bertanya to the point ya. Bapak menggunakan inikah? Saya katakan kepada dia. Bapak menggunakan bulu perindu ya? Saya katakan kepada dia ya. Nah, apa? Dia katakan begitu. Apa Bu? Bulu perindu. Jadi dia ndak mau komen banyak. Dia cuma kaget. Nah, habis itu saya tutup ya telepon saya. Tak lama kemudian pada suatu hari dia telepon saya, hari berikutnya dia telepon, dia katakan kepada saya, Bu, saya mau bertanya lagi tentang mau meneruskan pertanyaan Ibu yang berapa hari lalu. Dia katakan, mengapa Ibu tanya seperti itu? Dia katakan kepada saya, ya, mengapa Ibu tanya kepada saya tentang ada bulu perindu gitu ya. Dia katakan kepada saya, iya, saya merasakan itu Pak. Saya katakan kepada dia, kenapa Ibu bisa tahu? Dia katakan, kenapa Ibu bisa tahu kalau ada itu? Dia katakan kepada saya merasakan hal yang berbeda Pak. Saya katakan kepada seseorang itu ya, saya katakan ini tidak pernah terjadi dalam hidup saya dan tidak pernah saya alami di dalam kehidupan saya. Saya bilang sama dia, kok bisa terjadi seperti ini? Mengapa saya kok suka sama Bapak? Saya katakan, apakah Bapak memakai bulu perindu, memakai pelet? Saya katakan kepada dia. Kok Ibu bisa tahu? Dia katakan sama saya, berarti Ibu ini bisa melihat ya gitu. Ya, Ibu bisa melihat dan bisa tahu. Dia katakan, ya saya merasakan ini berbeda Pak. Saya katakan, pasti ada yang Bapak pegang. Jadi dia bilang, memang benar saya pegang, tapi itu sudah lama. Dia katakan, tapi tidak ada sekarang. Tidak Pak, saya bilang, pasti masih ada sampai sekarang. Walaupun Bapak buang, saya katakan pasti ada pengaruh, masih ada auranya. Saya katakan kepada dia ya. Nah, pada saat itu sepertinya dia ketakutan ya, karena saya mengetahui hal ini. Nah, di saat itu ya, saya sudah katakan kepada dia ya, saya tutup telepon ya. Tetapi hari berganti hari itu pikiran itu dihantui dengan memikirkan dia ya, memikirkan di hati saya, di pikiran saya hanya ada dia ya. Hampir kurang lebih ya, setelah proses itu terjadi dalam hati saya, pikiran saya, kurang lebih 1 minggu saya tidak tidur nyenyak ya, tidak makan enak, dan seperti orang linglung ya, seperti orang suka melamun gitu ya. Rupanya di saat saya mengalami hal itu, suami saya
melihat ya, dia melihat, memperhatikan saya ya. Nah pada saat itu saya tidak bisa tidur ya, tidak bisa makan dengan enak ya. Tengah malam tiba-tiba bangun kayak dikaget gitu ya. Bangun tengah malam jam 2 itu persis kayak dikasih bangun. Saya kayak dikasih bangun, terus setelah saya bangun seperti dia yang ada di depan saya ya. Ada di depan mata saya seperti dia ya. Sampai saya keluar dari kamar saya berteriak ya. Mengapa engkau siksa saya seperti ini? Tuhan, tolong saya Tuhan, segitu ya. Saya hampir seperti orang yang stres itu ya, kayak orang gila itu teriak. Saya teriak dari kamar, saya keluar. Jangan buat saya seperti ini, saya teriak besar-besar ya. Jangan buat saya seperti ini, ya. Jangan siksa saya. Tuhan, tolong saya ya. Memang kayaknya Tuhan mengizinkan saya mengalami itu, bagaimana saya bisa bertahan ya. Saya ingat ya, banyak juga ibu-ibu yang mengalami ini sehingga dia bisa meninggalkan suami dan keluarganya ya. Sehingga dia pergi menyusul mencari laki-laki yang dia suka tadi, yaitu pengaruh dari kekuatan itu tadi ya. Tapi puji Tuhan, syukur ya, saya tidak saya bisa menguasai diri saya. Walaupun itu ada di hati saya, di pikiran saya, tetapi saya masih bisa mempertahankan tindakan saya untuk tidak mencari ya, dia mencari orang tersebut ya. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya tidak mau ini terjadi dalam hidup saya katakan ya. Nah kurang lebih hampir 1 minggu, di saat saya bisa melihat itu ya, saya merasakan itu memang sangat beda sekali ya. Dan saya buka di Google ya, saya buka di Google tentang bagaimana orang terkena pelet, terkena bulu perindu itu. Ternyata apa yang saya alami itu benar ada juga di situ ya, mengalami tidur yang tidak nyenyak, bisa bangun jam 2 malam ya, makan tidak teratur, tidak ada selera makan ya. Makan pun tidak ada selera saya ya. Jadi pikiran itu melayang-layang ya. Jadi yang ada di pikiran itu hanya dia. Ya benar-benar saya tersiksa ya, benar-benar saya intimidasi dengan dia ya. Nah itu saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kekuatan untuk bertahan, tidak mencari dan tidak melangkahkan kaki saya untuk mencari dia ya. Di itu sebabnya saya berteriak, Tuhan tolong saya ya. Saya katakan, jangan siksa saya seperti ini, tolong lepaskan saya. Nah pada saat itu waktu dia menelpon saya itu, dia bilang coba siapkan air di meja, dia katakan kepada saya. Saya ambil air, bukan berarti saya mengimani apa yang dia berikan kepada saya, tapi saya punya hikmat bagaimana caranya saya bisa mengetahui apakah dia benar-benar melakukan ini dalam hidup saya ya. Sehingga saya bilang, saya belum bisa lega, saya masih tersiksa, tolong Pak, bagaimana bisa saya lepas, saya bilang. Saya tidak mau seperti ini, saya bilang sama dia, tolong lepaskan saya ya, tolong lepaskan saya dari rasa yang berbeda ini. Saya katakan kepada bapak itu, Bu katanya ambil air kasih di meja ya. Saya ikuti saja saudaraku ya, saya ikuti, tapi saya tidak imani dengan apa yang dia ucapkan. Loh untuk apa saya ngambil air, saya katakan cuma bertanya seperti itu, apa saya ambil air ini, apakah bapak menambah mantra-mantra lagi, saya katakan. Tidak, saya berdoa supaya ibu bisa lepas, dia katakan. Nah setelah itu saya ikuti saja, saya ambil air di gelas ya, saya kasih di meja. Setelah itu tidak lama kemudian dia katakan minum sudah airnya. Jadi saya minum ya, saya minum. Berapa hari kemudian saya kasih tahu lagi ya, bapak ini saya belum bisa lepas. Dia takut ya saudaraku ya. Dia katakan, duh ibu saya tidak tenang, dia katakan ya. Saya tidak tenang kalau ibu belum bebas, belum lepas, dia katakan kepada saya. Nah pada saat itu ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, saya terus berdoa. Pas malamnya saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya melihat bapak itu berkaca ya, dia berkaca. Dalam mimpi saya dia pakai kaca. Nah puji Tuhan, Tuhan menyingkapkan juga memang terjadi, memang dia melakukannya. Yang bukan berarti dia karena saya cantik, tidak saudara. Saya percaya itu dia sedang menguji saya, dia mengetes saya, dan juga seizinnya Tuhan saya rasakan itu. Seizinnya Tuhan bagaimana saya bisa bertahan untuk tidak melangkah ya,
untuk mencari, untuk melakukan ya, untuk meresponi rasa itu. Tapi saya tetap bertahan ya. Begitu kuat yang rasa yang saya alami itu luar biasa saudaraku ya. Yang tidak pernah saya alami ya dalam hidup saya. Bahkan terhadap kerinduan terhadap suami saya pun tidak seperti itu. Ini melebihi saudaraku yang sangat menyiksa sekali. Ya, di saat hari Minggu ya, hari Minggu itu pas perjamuan, itu sebabnya kemarin kan hari Minggu itu perjamuan, malamnya itu saya diingatkan untuk menyaksikan ini, bagaimana kuasa perjamuan itu sanggup melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan ya. Perjamuan ya itu adalah melambangkan darah Yesus ya, tubuh Yesus yang dihancurkan oleh karena sakit penyakit saya dan saudara ya. Ya, jadi sakit penyakit kita disembuhkan. Nah, darah Yesus itu menyucikan, menguduskan saya dan saudara ya. Sehingga di saat waktu minggu berikutnya, pas waktu itu ya, saya ikut perjamuan minggu pertama di bulan September waktu itu ya. Saya ikut perjamuan. Di saat perjamuan itu saya katakan kepada Tuhan ya. Di dalam sebelum perjamuan saya berdoa, Tuhan saya katakan layakkan saya makan tubuh dan darah-Mu. Saya mengalami hal yang aneh Tuhan saat ini saya katakan. Saya percaya kuasa darah-Mu yang sanggup melepaskan saya dari kuasa pelet ini saya katakan. Darah-Mu yang menyucikan, menguduskan hati dan pikiranku dari kuasa pelet ini saya katakan. Di saat saya mengikuti perjamuan itu ya, di saat saya meminum dengan iman saya minum ya, puji Tuhan, pas malamnya itu saya sudah bisa tidur nyenyak ya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya merasakan saya dilepas ya. Saya merasa lega. Tuhan melepaskan saya. Di saat malam itu saya sudah bisa tidur nyenyak. Ya, jadi saya saya merasakan sendiri bagaimana pikiran saya yang terikat tadi, hati saya yang kacau tadi sudah tenang ya. Di situ saya katakan, Tuhan terima kasih buat kemurahan-Mu, buat mujizat-Mu, buat pertolongan-Mu. Engkau telah membebaskan saya, Engkau telah melepaskan saya katakan kepada Tuhan ya. Puji Tuhan ya, sejak saat itulah saya merasakan pembelaan, pembebasan yang daripada Tuhan. Saya benar-benar dilepaskan ya. Puji Tuhan ya, saya merasakan yang sangat berbeda, itu luar biasa ya. Itulah indahnya kita di dalam Tuhan. Jika Tuhan izinkan kita mengalami, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan membela saya dan saudara. Ya, ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah menganggap remeh perjamuan kudus ya. Jangan pernah anggap remeh ya perjamuan kudus setiap minggu pertama. Mari datang kepada Tuhan, nikmati kuasa perjamuan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara, melepaskan kita dari segala ikatan sakit penyakit, bahkan dalam bentuk apapun ya. Saya pernah juga diingatkan oleh Roh Kudus mendoakan seorang bapak yang ada di desa saya ya. Pada saat itu ya saya diingatkan untuk datang kepada dia. Ternyata maksud Tuhan adalah memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ya, saya sampaikan bagaimana harus minta ampun kepada Tuhan. Saya katakan pulihkan hidupmu, hatimu harus lega. Jika ada sakit hati saya katakan lepaskan ya. Beri pengampunan kepada orang yang menyakitkan hatimu. Saya katakan kepada bapak itu, dia menangis ya. Dia menangis ya. Nah, pada saat hari berikutnya saya diingatkan untuk membawa perjamuan kepada bapak ini karena dia mengalami sakit ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya datanglah sampaikan kepada bapak pendeta saya katakan, Om bolehkah kasih perjamuan kepada bapak ini, nanti hari Jumat kita datang antarkan perjamuan kepada bapak ini. Saya katakan karena dia sakit. Oh boleh Bu, dia katakan ya, nanti kita pelayanan langsung kasih dia perjamuan ini, saya katakan kepada bapaknya. Nah, pada saat hari Jumat itu sorenya saya berdoa, tapi hati saya kok tidak sejahtera gitu ya. Saya merasakan sepertinya ada penolakan ya dari maksud Tuhan tadi ya. Jadi ada penolakan yang saya rasakan, benar-benar terjadi saudaraku ya. Tiba-tiba setelah saya jam doa habis puasa sore, saya selesai jam doa, datang ya seorang bapak kasih tahu, dia katakan, Bu nanti saja datang ke sana, dia katakan, karena nanti saja datang untuk membawa ya istilahnya pelayanan yang tadi maksudnya kami akan bawa perjamuan bersama dengan bapak pendeta ya.
Nah, ternyata ditolak oleh mereka ya. Saya mendengar rupanya mereka mengambil dukun ya, mengambil orang pintar. Oh Tuhan, terima kasih, saya katakan mereka menolak kuasa-Mu. Mereka tidak percaya akan kuasa perjamuan. Saya sudah sampaikan itu kepada istrinya. Ya, nanti hari Jumat saya katakan dia dibawa pelayanan untuk perjamuan. Nah, karena apa? Ada mujizat juga terjadi bagi orang tua dari jemaat ya, anggota jemaat setempat tempat kami berorganisasi. Orang tuanya sakit luar biasa pada saat itu, tetapi Tuhan tidak biarkan ya jemaat dan hamba Tuhan ya datang membawa perjamuan kepada Bapak itu, sehingga sampai pada hari ini dia sudah sehat ya, kuat sehat. Karena apa? Karena kuasa perjamuan kudus ya. Jangan sia-siakan ya, jangan anggap remeh perjamuan kudus itu. Kuasa Tuhan, darah Yesus berkuasa ya. Itu sebabnya Yesus berkorban di atas kayu salib. Dengan darahnya lah kita layak disucikan dan dikuduskan dan dibasuh, sehingga kita layak dan menjadi suci kudus di hadapan Tuhan ya. Jangan anggap remeh perjamuan, sehingga pada saat itu mereka menganggap remeh perjamuan yang mereka menolak. Jadi hati saya benar-benar merasa pada saat itu mereka menolak. Setelah saya sudah jam doa, mereka datang ya, ada seorang bapak datang memberitahukan untuk membatalkan kami datang ke rumah bapak yang sakit tersebut ya. Nah, saya merasa seperti ya, saya tahu, saya katakan tuh mereka menolak kuasa Tuhan. Mereka mencari mujizat yang lain, mujizat yang palsu ya. Mujizat yang palsu mereka cari. Mereka mencari orang pintar. Siapa orang pintar? Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan ya. Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Itu sebabnya di hari-hari ini jangan anggap remeh ya kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari terus andalkan Dia. Karena saya mengalami ya dalam hidup saya bahwa Tuhan itu dahsyat, luar biasa, ajaib bagi saya dan saudara ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah anggap remeh ya kuasa perjamuan kudus. Dengan kuasa perjamuan kudus kita disucikan dan dikuduskan dan diampuni dosa-dosa saya dan saudara. Nah, puji Tuhan, itulah kesaksian yang saya alami ya. Saya rasakan, saya melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan saya lewat kuasa perjamuan kudus. Ya, mari di hari-hari ini kita tetap menghargai karya salib Tuhan, di mana Dia mengorbankan hidupnya bagi saya dan saudara demi menebus dosa-dosa kita, demi menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita responi dan tetap terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sampai akhir hidup saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini. Sampai Dia menjemput saya dan saudara, kita tetap cinta, kita tetap mengasihi Tuhan ya, lebih dari segalanya. Biarlah di hari-hari ini kita senantiasa semakin rindu, hidup kita dipulihkan, diberkati, dilawati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mohon bantu doa dan mohon dukungannya atas channel YouTube kami ya, bantu komen, subscribe-nya ya. Karena saya melihat jam tayang saya sudah mencapai, cuma subscribe yang masih kurang. Saya mohon bantuan, dukungan doa dan bantuannya agar channel YouTube kami juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Karena kerinduan kami untuk membuat channel ini bukan kerinduan manusia kami, tetapi Tuhanlah yang menggerakkan hati saya agar saya berbagi ya, membagi kesaksian, membagi firman Tuhan yang memberkati kehidupan saya, sehingga saudara-saudara seiman pun diberkati oleh Tuhan ya. Mengapa saya membuat judul channel kami diberkati untuk menjadi berkat ya? Saya rindu memberkati banyak orang dengan firman dan kesaksian yang saya alami ya. Itu bukan karena saya menceritakan manusia, saya tidak, saudara. Saya menceritakan Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa ya. Dia nyata bagi saya dan saudara, asal kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan ya, beriman kepada Dia. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara ya. Jikapun Tuhan izinkan channel ini akan sukses ke depannya, Tuhan sudah taruh itu di hati saya, ada kerinduan Tuhan sudah taruh di hidup saya. Roh Kudus ingatkan saya di dalam doa saya. Yang pertama yang harus saya
lakukan adalah memberkati pekerjaan Tuhan ya. Memberkati pekerjaan Tuhan. Ada 3 hal yang kerinduan Tuhan bagi saya. Jika saya sukses dan berhasil dalam melaksanakan pelayanan tugas saya sebagai memberitakan firman ya, menginjil lewat channel YouTube ini ya, membagikan kesaksian hidup saya ya. Ada 3 hal yang Roh Kudus ingatkan, berarti itu adalah kerinduan Tuhan ya. Itu adalah kerinduan Tuhan yang Dia berikan kepada saya. Pertama yang harus saya perhatikan adalah pekerjaan Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan, dan kedua adalah janda-janda ya, dunda ya yang miskin. Demikian juga orang-orang miskin, anak yatim piatu ya. Ada 3 ini yang Tuhan ingatkan bagi saya ya, agar saya memberkati mereka ya. Puji nama Tuhan, inilah satu kesaksian yang saya bagikan. Biarlah lewat kesaksian ini kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhanlah yang dapat kami bagikan. Terima kasih, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Biarlah lewat kesaksian yang kami sudah sampaikan ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami dan umat-umat-Mu yang mendengarkan, agar kami tidak menganggap remeh akan kuasa perjamuan kudus, karena kami tahu Tuhan, di dalam kuasa darah-Mu mengalir kuasa yang dahsyat, menyembuhkan, memulihkan kami Tuhan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.